Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yamiddin amma ba'd. Saudaraku, mari kita membaca satu ayat Al-Quranul Karim, satu ayat demi satu ayat. Tentunya membacanya dengan mentadabburinya, merenungkannya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-82. Afala yatadabbaruna al-Quran. Tidakkah mereka merenungkan ayat-ayat Allah? Mari kita mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Naml ayat ke-16. Kita membacanya, kita merenungkannya, mentadabburinya dan membaca tafsir dan mengamalkannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. Kita membaca terjemahannya, surat An-Naml ayat 16. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia, Sulaiman berkata, wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung, dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh, semua ini benar-benar karunia yang nyata. Sulaiman telah mewarisi Daud. Apa yang diwarisi oleh Sulaiman? Apa yang diwariskan Nabi Daud kepada putranya Sulaiman? Mari kita membaca tafsir. Al-Mukhtasar fi Tafsir. Wa waritha Sulaimanu abahu Dawuda fi nubuwati wal ilmi wal mulki. Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihissalam mewarisi dari ayahnya Daud alaihissalam dalam kenabian, ilmu dan kerajaan, kekuasaan. Kenabian, ilmu dan kerajaan, kekuasaan. Wa qala mutahadditsan bi ni'matillahi alaihi wa ala abihi, dan Sulaiman berkata mengungkapkan nikmat Allah atasnya dan atas ayahnya. Ya ayuhan nas, wahai manusia, 'allamanallahu fahma aswatit tayri. Allah Subhanahu wa taala mengajari kami memahami suara burung-burung. Wa atana min kulli syai'in atahul anbiya wal muluka, dan Allah memberi kami segala sesuatu yang Allah berikan kepada para nabi dan para raja. Inna hadzal ladzi a'tana Allah subhanahu lahwal fadlul wadihul bayyin. Sesungguhnya apa yang Allah berikan kepada kami adalah karunia yang jelas, yang nyata. Mari kita membaca tafsir yang lain. Kita akan membuka tafsir yang lain. Dalam tafsir Ibnu Katsir, wa qauluhu, dan firman Allah, wa waritha Sulaimanu Dawuda, dan Sulaiman mewarisi dari Nabi Daud. Ai fil mulki, yaitu mewarisi kerajaan, wa nubuwah, dan kenabian, wa laisal muradu wirathatal mali, dan bukanlah yang warisan yang dimaksud adalah warisan harta. Idlau kana kadzalik, jika itu adalah warisan harta, lam yakhussa Sulaiman wahdahu min baini sairil auladi Daud. Tentunya tidak hanya khusus warisan harta itu untuk Sulaiman saja. Fa idza qad kana li Daud fa innahu qad kana li Daud mi'atu imra'atin, karena Nabi Daud itu mempunyai 100 istri, sangat banyak istri dan anaknya. Walakinnal murada bidzalika, namun yang dimaksud warisan ini adalah wirathatul mulki wan nubuwah, warisan kekuasaan dan kenabian. Fa innal anbiya la tuwarrathu amwalum, karena para nabi itu harta-harta mereka tidak diwariskan. Kama akhbar bidzalika Rasulullah SAW fi qauli, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, nahnu ma'syarul anbiya'i, kami para nabi la nuwarrath, harta kami tidak diwariskan, harta milik kami tidak diwariskan. Ma taraknahu sadaqatun, apa yang kami tinggalkan, harta yang kami tinggalkan adalah sedekah. Saudaraku, para nabi
tidak meninggalkan warisan harta, namun meninggalkan warisan ilmu, maka apakah kita tidak berebutan untuk mendapatkan warisan dari para nabi, ilmu? Mari kita membaca hadis Rasulullah SAW ini, di mana Rasulullah SAW bersabda, wa innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman warathu al ilma faman akhadahu akhadha bihadzin wafirin. Sesungguhnya para ulama tidak meninggalkan sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Para ulama adalah pewaris nabi. Saudaraku, sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar atau dirham. Mereka hanya meninggalkan ilmu. Barang siapa mengambil ilmu, mengambil warisan para nabi, dia telah mengambil harta yang banyak, ilmu yang banyak. Marilah kita berebutan untuk yaitu mengambil warisan para nabi, yaitu ilmu yang telah diwariskan kepada para ulama. Saudaraku, dengan adanya alat-alat yang canggih pada zaman ini, handphone, laptop, smartphone, ya, internet, kita dengan mudah mengumpulkan buku-buku hadis-hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Sahih dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Musnad Imam Ahmad, dan kitab-kitab hadis lainnya. Kita dengan mudah membaca, mengambil kitab-kitab para ulama, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim. Namun tentunya berbeda dengan buku yang ada di perpustakaan kita. Jika kita duduk di perpustakaan kita, kita akan mendapati seolah-olah Sahih Bukhari, Imam Bukhari ada di hadapan kita. Seolah-olah Imam Muslim ada di hadapan kita. Seolah-olah Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim ada di depan kita. Seolah-olah mereka mengajari kepada kita, duduk di hadapan kita. Kesedihan kita pun dapat hilang dengan kegembiraan saat kita duduk di depan para ulama. Kita mendengar hadis-hadis Rasulullah SAW. Kita membaca ayat-ayat Allah, membaca tafsir para ulama yang menafsirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya kitab-kitab yang ada di depan kita tentunya berbeda dengan kitab-kitab yang ada di smartphone kita, laptop kita. Keadaannya tentu berbeda. Maka marilah kita berlomba-lomba mencari ilmu, mencari warisan para nabi, yaitu ilmu. Berlomba-lomba dengan apa yang kita punyai.